Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Yuardila Selan dengan NIM 1.03.2023.001 kelas A semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan membuat video tentang perencanaan pendidikan untuk memenuhi tugas UAS pendidikan inklusif. Perencanaan pendidikan inklusif dimulai dari pengertian bahwa inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga mencakup ruang lingkup kebijakan pendidikan inklusif, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta penerapan pendidikan di satuan pendidikan dan penyelenggaraan inklusif. Ada juga sistem layanan pendidikan yang merujuk pada pendekatan pendidikan inklusif yang menuntut anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di dalam kelas untuk bersama-sama dengan teman-teman. Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk melaksanakan pendidikan inklusif melibatkan berbagai pihak akademis, praktisi, dan selain itu prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif mewajibkan sekolah untuk memperhatikan 3 dimensi penting, itu kurikulum, struktur, dan lingkungan belajar. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar baik di sekolah khusus, sekolah luar biasa, atau sekolah inklusif, memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar bersama teman-teman mereka yang sebaya. Baik, kita akan masuk dalam perencanaan pendidikan. Alur proses dan tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan inklusif, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan individu siswa dengan keberagaman, misalnya kebutuhan belajar, fisik, dan emosional. Yang kedua, pengembangan rencana individu, menyusun rencana pendidikan individual atau RIP untuk setiap siswa berdasarkan hasil evaluasi. 3. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti dukungan guru tambahan, peralatan khusus, dan atau bahan ajar yang disesuaikan. Yang keempat, melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan siswa dan penyesuaian RPI jika diperlukan. Yang kelima, partisipasi orang tua dan masyarakat secara aktif proses pendidikan dan mendukung mereka dalam perkembangan anak mereka. Yang keenam, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah. Yang berikut ada kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah. Kebutuhan untuk kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, memungkinkan akses dan program belajar yang setara bagi semua siswa. Yang kedua, dibutuhkan sumber daya seperti memberikan dukungan tambahan seperti bantuan belajar, dukungan emosional, dan aksesibilitas fisik. Yang ketiga, guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam strategi pembelajaran inklusif dan manajemen kelas yang mendukung keberagaman. Yang keempat, ada dukungan psikososial. Yang kelima, aksesibilitas fisik dan teknologi. Yang enam, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif, dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sekolah. Berikut ada peran atau fungsi dari kebutuhan. Peran dari kebutuhan di atas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan dimiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang berikut kurikulum untuk pendidikan inklusif. Yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka. Yang kedua, pengajaran berbasis diferensiasi. Guru harus menggunakan beragam metode pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa dapat memperoleh pemahaman yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, materi pembelajaran harus mencakup latar belakang dan pengalaman hidup siswa sehingga semua siswa merasa diakui dan dihargai. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antar siswa dengan keberagaman khusus untuk memperkuat keterampilan sosial, komunikasi, dan empati. Yang kelima, penilaian adaptif, menggunakan berbagai bentuk penilaian yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui cara yang mereka pahami. Demikian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya bagikan boleh berguna bagi kita semua. Shalom, terima kasih.